Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, apa kabar hari ini? Bagaimana tadi malam dengan bola? Oh ya, yang hadir dong ini yang tidak nonton kok. Iya, tapi kalau nonton dan menyempatkan waktu untuk datang beribadah, puji Tuhan, karena itu gerakan dari Tuhan. Kalau kita dalam keadaan yang baik, balik samping kiri kanan, kita saling bersalaman dan katakan damai di hati. Damai di hati. Ya, baik. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini kita merayakan syukur Pentakosta, ya. Dan biasanya kalau kita pergi ke kampung-kampung, kita akan lihat bahwa hari ini orang yang punya pekerjaan sebagai petani, mereka akan bawa mereka punya hasil, ya. Mereka punya hasil, mereka akan bawa datang di gereja untuk mensyukuri penyertaan Tuhan untuk setiap pekerjaan mereka. Dan hari ini kita juga ada sama-sama di sini, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan menolong kita, kasih kita kehidupan yang baik, kasih kita pekerjaan yang baik, usaha yang baik, pendidikan yang baik, sehingga kita hadir di sini untuk kita sama-sama bersyukur. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini kita beribadah dengan terang tema Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin kok? Amin. Ya, ini baru mulai ya, belum selesai. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah peristiwa yang dimana akhir dari segala pelayanan Tuhan, ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa setelah kenaikan Tuhan sudah, Tuhan tidak bekerja lagi. Tetapi kalau kita baca bahagian firman Tuhan, kita akan lihat bahwa ketika Tuhan naik ke surga, Ia juga menjanjikan untuk memberi rohnya kepada kita, untuk menghibur, menolong, serta menuntun kita dalam perjalanan hidup ini. Allah terus bekerja, ya, sampai detik saat ini. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pernahkah dalam hidup ini kita berharap? Ya, pernahkah dalam hidup ini kita berharap? Tentu kita semua berharap semoga Tuhan menolong, memberkati, kasih kita kehidupan yang baik, kasih kita pekerjaan yang baik, pendidikan yang baik, usaha yang baik. Kita juga berharap bahwa ya, kita percaya lama-lama, semoga ini katompung jodoh sudah. Jangan kita hanya sebagai tamu undangan, ya. Pasti itu harapan-harapan dari kita anak muda. Semoga ini yang terakhir. Tapi kalau Tuhan berkehendak bilang bukan itu, maka tidak ada satupun manusia yang bisa untuk membatalkannya. Bapak Mama, saudara-saudari, ternyata ketika kita ada dalam situasi seperti itu, kita sudah berharap semoga apa yang kita inginkan itu menjadi keinginan atau terkabulkan, terus dalam perjalanan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang kita sebagai manusia ini kita mulai untuk menyalahkan Tuhan, ya. Kita meragukan Tuhan. Tuhan nih, beta sudah berdoa, apapun beta sudah lakukan setiap hari Minggu, beta pergi gereja, beta kasih nasar untuk Tuhan dengar beta punya doa. Tapi seperti tidak ada jawaban yang saya dapatkan. Kita mulai untuk hilang pengharapan kepada Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita alami. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ternyata hal ini juga terjadi dalam kehidupan dari jemaat di Roma. Ya, ketika mereka ada dalam kehidupan, yang penuh dengan banyak pergumulan. Pergumulannya apa yang mereka hadapi? Mereka sebagai orang-orang yang kenal Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Saat itu pemerintahan Romawi tidak mengizinkan mereka untuk ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka mendapatkan ada orang-orang yang menyembah kepada Tuhan,
maka mereka akan mendapatkan penyiksaan, penganiayaan, bahkan mereka dibunuh. Sehingga Bapak Mama Saudara-saudari pada ayat 18 sampai ayat 21 mereka mengatakan seperti ini, kalau bisa lebih baik katong mati daripada katong hidup, tapi hidup dalam penderitaan dan pergumulan yang berat. Sehingga Bapak Mama Saudara-saudari, dalam kita punya bacaan saat ini adalah nasihat atau juga pengajaran serta dorongan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma supaya jangan khawatir, jangan hilang pengharapan kepada Tuhan dalam segala tantangan yang kita hadapi. Ya, kita sebagai anak-anak Allah jangan hilang pengharapan meskipun banyak tantangan yang kita hadapi. Bapak Mama Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma tentang bagaimana Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, yakni melalui Roh-Nya yang kudus, di mana Roh Allah membantu kita dalam segala kelemahan kita. Ketika kita ada dalam kondisi terpuruk sekalipun, yang membuat kita tidak bisa untuk berdoa, tidak bisa untuk mengerti bagaimana ini saya harus berdoa seperti apa lagi supaya Tuhan mendengar akan doa-doa saya. Saat itulah Bapak Mama Saudara-saudari, Paulus bilang Roh menolong kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bapak Mama Saudara-saudari, semua orang percaya pasti kita semua tahu berdoa. Ya, kita semua yang hari kita pasti tahu berdoa. Tapi di sini Bapak Mama Saudara-saudari, Paulus tidak menekankan tentang siapa yang tidak tahu berdoa atau tentang cara berdoa. Tetapi Paulus mau mengatakan bahwa ketika kita ada dalam pergumulan yang berat, tantangan, kondisi yang dimana kita mencari solusi, terus kita tidak mendapatkan, kita mulai frustasi, kita menangis di sudut ruangan kita masing-masing, Paulus mau bilang bahwa saat itulah Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat terucapkan oleh kita. Artinya bahwa di saat kita hanya bisa menangis, kita bingung mau omong apa kepada Tuhan, Paulus bilang jangan khawatir, Roh Kudus turut berdoa untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ya, biasanya kalau kita ada dalam pergumulan yang berat, kadang kita bingung untuk mau berdoa seperti apa. Tuhan, mau omong Tuhan, mau sebut Tuhan saja kita tidak ada bayangan sedikit pun. Karena kita sudah mulai hilang pengharapan kepada Tuhan. Saat-saat seperti itu, Roh Allah akan menolong kita, berdoa menggantikan kita kepada Allah. Sungguh luar biasa kita punya Tuhan ini. Ya, kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa, tapi Dia menolong kita dengan sangat luar biasa. Coba kalau kita ada dalam kondisi seperti itu, kita akan betul-betul merasakan kehendak Tuhan. Ada suara yang paling kecil di dalam hati kita yang akan terus memberi semangat kepada kita untuk terus melangkah. Bapak Mama Saudara-saudari, pada ayatnya yang ke-27 mengklarifikasi bahwa Tuhan itu menyelidiki hati. Ya, Tuhan menyelidiki hati. Tuhan tahu kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang belum kita pikirkan saja Tuhan tahu. Karena Dia yang menciptakan kita. Bapak Mama Saudara-saudari, kebiasaan kita sering bertanya begini. Kalau Tuhan tahu, terus buat apa kita berdoa? Ya, biasanya kita akan bilang begitu. Kan Tuhan tahu, terus buat apa kita harus berdoa? Bagian firman Tuhan datang kepada kita dari Matius 7 ayat 7. Bilang begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Mintalah maka kamu akan diberikan. Minta, ya.
Tuhan bilang minta. Saya tahu tentang pergumulan hidupmu, tapi saya mau supaya kamu minta kepada saya. Bapak, mama, saudara-saudari, seperti kita minta sesuatu kepada orang tua, jangan ambil contoh yang terlalu jauh-jauh dalam hal berdoa. Ketika hari ini kita minta kepada kita punya orang tua, Bapak, saya mau sepatu, karena kita punya sepatu rusak. Hari ini kita minta, bulan depan baru kita minta, Tuhan, Bapak, saya mau sepatu, Mama, saya mau sepatu. Terus tahun depan lagi baru kita minta, Bapak, Mama, saya mau sepatu, kenapa tidak kasih saya? Dalam jangka yang terlalu jauh seperti itu, apakah kita punya orang tua melihat ketempuh kesungguhan? Ada tidak? Kalau orang bersungguh-sungguh meminta sesuatu, maka dia akan minta terus. Bapak, Mama, beta butuh sepatu. Beberapa menit kemudian ingat tuh sepatu. Beberapa menit kemudian ingat tuh hari berlanjut terus minta dan minta. Tuhan juga seperti itu. Dia mau melihat kesungguhan hati kita untuk meminta kepadanya. Dia tahu apa yang kita alami, tapi dia mau supaya kita meminta kepadanya. Bapak, mama, saudara-saudari, berdoa itu sangat penting. Tapi dalam segala kelemahan, keterpurukan kita, Roh akan menolong kita. Maka Bapak, mama, saudara-saudari, dengan demikian kita dapat mengangkat suatu pengakuan yang sama seperti pengakuan Paulus, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Bapak, mama, saudara-saudari, Allah melalui Roh-Nya turut bekerja dalam segala segi kehidupan kita. Baik itu Allah bekerja dalam pendidikan, baik itu Allah bekerja dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Jadi jangan bilang bahwa aduh, keberhasilan yang saya dapat karena memang saya bekerja, karena saya punya kekuatan. Ingat, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Bapak, mama, saudara-saudari, mari kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun yang kita alami. Yakin bahwa dalam keadaan apapun Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bukan kejahatan. Janji Tuhan bagi kita adalah bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak, mama, saudara-saudari, jika dalam hidup ini saat ini kita sedang mengalami kondisi keadaan di mana kita mengalami kegagalan, kita mengalami kehancuran, kita mengalami ketidaksuksesan, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan terus menolong kita dan memberi yang terbaik bagi kita. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Bukan seperti janji kita manusia ya. Hari ini kita berjanji bilang, yo pinjam uang dulu, besok saya ganti. Besok pun besok, besok pun besok. Sampai katong yang ada perlu juga kita mau minta juga kita perasaan, ya. Kadang kita yang memberi kita mau minta kembali juga kita perasaan, karena yang mengambil itu pura-pura tidak tahu. Kita manusia kita berjanji, misalnya orang tua, karena anak-anak takut untuk anak-anak ikut kalau dong mau keluar, dong bilang begini, tunggu di sini ya, nanti mama pulang mau makan apa, mau beli apa, kue ko, mainan ko. Oh, mau oto. Tunggu nanti mama dan bapak pulang, mama dan bapak bawa. Tapi pulang bawa kok sonde. Sonde bawa. Itu janji manusia, ya. Janji manusia. Hari ini dibilang aku mencintaimu. Beta son bisa hidup tanpamu. Beta son bisa hidup tanpa lu, tapi putus dia masih bisa hidup. Jadi dia maksud apa? Son bisa hidup tanpa yang seseorang itu, tapi dia sudah selesai, son ada hubungan, dan dia masih bisa bernapas, masih bisa makan minum, masih bisa berjalan. Jadi itu janji yang katong ucapkan manusia, tapi bisa untuk katong ingkari. Tapi janji Tuhan, ketika Dia berjanji, maka sampai selama-lamanya Dia tidak akan pernah mengingkari janji itu.
Jadi mari percaya kepada kita punya Tuhan, ya. Tuhan juga pernah berjanji bahwa sehabis hujan pasti ada pelangi. Mungkin saat ini kita masih ada di tengah-tengah hujan itu. Kita belum sampai pada pelangi itu. Tapi percayalah, di tengah hujan juga Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan ada sementara berjalan bersama-sama dengan kita untuk menghantarkan kita kepada pelangi itu. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudari, teruslah berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah diam. Dia terus bekerja, menolong, bahkan akan terus senantiasa menyertai kita. Jika kita gagal, maka katakan pada diri kita masing-masing bahwa pasti Tuhan punya rencana yang terbaik bagi hidup saya. Intinya apa? Berusaha. Intinya apa? Memohon kepada Tuhan, berdoa dan bekerja, supaya Tuhan melihat kesungguhan hatimu dan menjawab semua doa-doamu. Bapak Mama saudara-saudari, dari bahagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang saya catat untuk menjadi bahan perenungan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni yang pertama, kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri, ya. Kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Roma 8 ayat 28 yang tadi menjadi nats pembimbing bagi kita, bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu janji Tuhan bagi semua orang percaya. Mereka yang hidup bagi Kristus bukan orang yang mengaku percaya, tapi hidup dan mengejar rencana hidupnya sendiri. Tapi orang yang mengaku percaya kepada Kristus, hidupnya selalu melibatkan Tuhan. Karena setiap langkah kerja kita ada dalam kendali Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya bahwa Tuhan itu tidak menjanjikan bahwa dalam hidup ini semuanya baik-baik, tapi Ia menjanjikan bahwa Ia akan terus menyertai kita. Meskipun dalam hidup ini kita hidup dalam kehidupan yang penuh dengan banyak dosa, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Dia mampu untuk menebus dan membalikan hal yang tidak baik bagi kita, kekacauan untuk tujuan kebaikan dan kemuliaan bagi namanya. Banyak hal yang tidak baik yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan akan memakai itu semua untuk sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Ya, kadang kita berpikir bahwa Tuhan nih betapung hidup nih begini-begini terus, ada dalam pergumulan yang berat. Karena itu kita belum melihat sampai di ujung. Ya, Tuhan bilang kadang yang kita lihat tidak baik itu menjadi sesuatu yang akan menolong kita di hari yang akan datang. Bapak Mama saudara-saudari, yang ketiga, kehendak tertinggi dari Tuhan adalah melakukan hal yang baik bagi anak-anak yang telah dipilihnya dari semula. Seorang yang bijak pernah berkata demikian, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk satu dan dua tujuan, yakni yang pertama, untuk membawa kita ke dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, dan yang kedua, jika kita sudah mengenal Tuhan, Tuhan mau untuk kita menjadi serupa dengan gambarannya. Bapak Mama saudara-saudari, orang yang percaya Tuhan akan belajar melihat kebaikan Tuhan melalui setiap pergumulan yang ia hadapi, setiap kejadian yang ia hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudari, jangan pernah menilai Tuhan hanya melalui sepotong kejadian. Ya, kadang hanya pergumulan yang sedikit kita semula bilang Tuhan son baik. Tetapi percayalah bahwa Dia selalu bekerja di belakang layar untuk mendatangkan kebaikan bagi kita melalui banyaknya pergumulan. Bapak Mama saudara-saudari, masalah hidup, pergumulan dan air mata yang kita jatuhkan itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita
menjadi milik kepunyaannya. Jangan terpuruk dengan keadaan yang ada. Cobalah bangkit dan raihlah janji Tuhan. Kiranya Roh Allah yang senantiasa melingkupi kita dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan dengan kebaikannya terus menuntun dan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita dalam kehidupan yang kita jalani. Amin.